Halo teman-teman, bergabung kembali di channel saya, channelnya Ceng Nimas. Dan buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu di subscribe terlebih dahulu ya, untuk memberi semangat saya dalam mengawal kasus ibu dan anak di Subang ini. Di peristiwa kasus ini kental sekali energi mistis. Nah, kemarin itu saat saya memprediksi pada hari Sabtu, ada energi yang berusaha untuk membungkam saya. Semoga hari ini prediksi saya atau video saya ini bisa berjalan lancar, apa adanya, tidak ada energi-energi yang berseliweran di sekitar saya ya, energi negatif maksudnya. Hari ini akan kita ulas tentang Danu, di mana Danu hari ini diperiksa kembali dan bersama orang tuanya. Saya rasa pemeriksaan hari ini ada kaitannya dengan malam, apakah Danu keluar rumah ataukah tidur. Karena di sini Danu memberi pernyataan sangat pelin-pelan. Di channelnya siapa dia bilang tidur, sedangkan di wawancara saat bersama Ki Anom dengan Pak Lurah dia bilang mencari nasi goreng. Manakah yang benar di sini? Makanya orang tuanya Danu diundang untuk memberi kesaksian atau memberi keterangan kepada pihak yang berwajib. Saya rasa seperti itu ya agendanya di hari ini. Dulu saya pernah melihat di tayangan video kalau pengacaranya Pak Yosef mengatakan klien saya dijebak. Dari pihak Danu pun mengatakan saya dijebak oleh seorang oknum. Nah, kok sama-sama dijebak ya? Terus Pak Yosef juga bilang kalau malam itu dia pergi ke rumah Bu Mimin dan memasak nasi goreng. Si Danu juga begitu, jam 3 pagi dia lapar dan mencari nasi goreng. Menu nasi goreng begitu fenomenal di sini. Dan jebak-menjebak juga begitu fenomenal. Dua-duanya ini mempunyai tema yang sama, dijebak dan nasi goreng. Mari kita lihat kejadian malam itu. Kejadian malam itu saya pernah memprediksi kalau Pak Yosef memang pergi ke rumah Bu Mimin dan tidur. Karena memang di kartu-kartunya tidak ada semacam gejolak-gejolak energi yang keluar, yang disimbolkan di kartu-kartu waktu itu. Dan di sini kita juga nggak boleh lupa kalau sidik jari Pak Yosef ini ada di TKP. Sidik jarinya ada di TKP dan juga sidik jarinya Danu ada di TKP. Sedangkan sidik jari itu bertahannya sekitar 6-5 jam. Nah, kalau Pak Yosef pergi ke rumah Bu Mimin sekitar jam 9 kalau nggak salah ya, otomatis 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sidik jarinya pasti nggak ada di TKP. Sudah melebihi 6 jam. Tapi kalau sidik jari itu ada di TKP, mau nggak mau Pak Yosef dan Danu berada di TKP saat itu. Apakah sidik jari itu ada saat mereka pagi-pagi masuk di TKP? Ataukah memang sudah ada sebelumnya, dalam arti kata mereka berdua ini ikut dalam peristiwa malam itu? Wallahu alam. Pastinya saya nggak tahu. Setelah itu banyak sekali publik yang berasumsi kalau Danu ini dijebak dari pihaknya Pak Yosef. Sedangkan pengacaranya Pak Yosef juga pernah bilang kalau Pak Yosef ini dijebak. Terus yang menjebak ini siapa? Yang menjebak siapa? Yang otaknya siapa? Andai kata Pak Yosef menjebak Danu, pastinya Pak Yosef ini nggak ada sidik jarinya di TKP. Karena dia sudah memproteksi dirinya, mengamankan dirinya jangan sampai ada jejak-jejak di TKP. Itu kalau otaknya Pak Yosef ya. Dan mungkin juga hal itu terjadi dikarenakan perencanaan ini gagal, terus lost control, tidak bisa menahan diri, akhirnya TKP dimasuki Pak Yosef. Ataukah Pak Yosef itu karena panik kemudian masuk ke TKP untuk melihat keberadaan Amel dan Bu Tuti sehingga sidik jarinya ada di TKP? Sangat-sangat membingungkan ya. Andai kata Pak Yosef masuk ke TKP, harusnya yang ada itu jejak kaki, bukan sidik jari. Kecuali Pak Yosef melakukan sesuatu di TKP tersebut.
Demikian juga Danu. Danu ada pernyataan saat diwawancarai Ki Anom dengan Pak Kades. Danu pagi-pagi dimintai tolong oleh Pak Yosef dan mereka sama-sama ke TKP. Apakah Danu dan Pak Yosef ini di TKP saat itu pegang-pegang barang? Andai kata saat itu Danu dan Pak Yosef masuk nggak pegang apa-apa, tentunya yang ada adalah jejak kaki mereka, bukan sidik jarinya. Disinilah kita bingung ya, kita sangat bingung ini. Kenapa ada sidik jari kedua belah pihak ini? Kenapa? Jadi bingung, sedangkan mereka berdua ini beda kubu. Pak Yosef berkubunya sendiri, Danu berkubu dengan Yoris. Bisa dikatakan kalau Pak Yosef menjebak Danu, itu menurut saya masih 50-50. Karena jejak jarinya Pak Yosef juga ada di TKP. Kalau dia menjebak Danu, ya mau nggak mau dia cari selamat, dalam arti kata nggak mau dia masuk ke TKP karena sudah direncanakan jauh-jauh hari. Nah, berhubung dia mungkin nggak ada maksud untuk menjebak Danu, akhirnya dia masuk ke TKP. Karena memang mungkin nggak tahu kondisinya apa yang terjadi. Ini asumsi saya loh ya, kalian bisa berasumsi sendiri. Karena menurut saya yang namanya otak dan otak itu nggak mau terjun langsung di TKP. Dia akan memerintahkan jarak jauh. Yang terjun di TKP ini ibaratnya yang akan ditumbalkan, yang akan dijadikan kambing hitam. Jadi dia bisa selamat karena tidak ada jejak-jejak di TKP. Itu menurut saya, tapi entahlah nantinya. Jadi asumsi saya ini juga belum tentu benar. Ya, kita lihat saja ke depannya bagaimana. Hari ini akan saya cari tahu melalui prediksi kartu tarot, apa sih yang dilakukan Danu setelah dia ke warkop, terus pulang ke rumah sekitar jam 3, terus dia katanya tidur, katanya lagi cari nasi goreng, mana yang benar. Mari kita lihat di sini. Namun ini masih prediksi ya guys. Prediksi bisa salah, bisa benar, jadi mohon dimaklumi jika mungkin dari prediksi saya mulai pertama sampai saat ini, nantinya jika kasus ini terungkap ada yang enggak benar, ya mohon dimaafkan. Karena saya juga sudah berkali-kali mengingatkan kalau prediksi ini bisa salah dan bisa benar. Ada simbol fear, passion, semangat. Berarti Danu melakukan aktivitas. Selanjutnya, aktivitas seperti apa yang dilakukan Danu? Ada simbol strength, kekuatan. Kekuatan yang untuk apa? Ada simbol vision quest, mencari sebuah jawaban, mencari sebuah kayak keingintahuan. Jadi Danu malam itu, kalau menurut kartu saya yang keluar ini, ada semacam aktivitas. Ada simbol passion, semangat itu gairah. Kalau tidur tidak akan keluar kartu ini, ya. Kemudian dia bersemangat, gairah untuk sebuah kekuatan yang ada hubungannya vision itu penglihatan, quest pertanyaan. Ada tanda tanya, melihat, ada tanda tanya. Dari 3 kartu ini saya sudah memberi artinya ini seperti apa, artinya ini seperti apa, artinya ini seperti apa, jadi simpulkan sendiri. Simpulkan kalian sendiri saja, saya tidak berani menyimpulkan di sini ya. Jadi panduan-panduan sudah ada, ini simbol semangat, semangat melakukan sesuatu. Ini simbol kekuatan, strength, kekuatan. Dan ini simbol mencari tahu. Vision itu penglihatan, quest itu pertanyaan. Mencari tahu ada apa. Ini ya. Selanjutnya, dilanjut aja ya ini ya. Selanjutnya, mengapa Danu ingin mencari tahu malam itu? Adakah seseorang yang menyuruhnya?
ada simbol komunikasi, ada seseorang yang menyuruhnya. Yang bisa dikatakan elang ini, yang ini duduk ibaratnya Danu, yang elang ini adalah seseorang yang memerintahkan, yang lebih tinggi dari Danu posisinya. Nah, komunikasi. Seperti yang saya bilang tadi, otak itu tidak mau terjun langsung ke TKP. Otak itu hanya memerintah dari jauh. Nah, siapa yang menumbalkan Danu ini? Ya, otaknya tadi itu yang memerintahkan dari jarak jauh. Lah, yang menjadi pertanyaan, kenapa ada sidik jari Pak Yosef di TKP? Kenapa ada sidik jari Danu di TKP? Kalau Danu ini mungkin ada hubungannya dengan orang yang menyuruhnya untuk mencari tahu sesuatu di TKP saat itu. Ini ya, orang yang lebih atas. Lah, yang menjadi pertanyaan, kenapa ada sidik jari di Pak Yosef di TKP? Sedangkan Danu dan Pak Yosef ini kubunya berbeda-beda. Mungkin baik para saksi yang ada di sini, yang ada di peristiwa itu sudah saling mengetahui satu sama lain, cuman nggak berani diungkap. Kalau diungkap, dia akan digigit sendiri. Ibaratnya buah si malakama, maju mundur kena. Demikian juga untuk Danu, maju mundur kena. Tapi berhubung peristiwa ini sudah akan terkuak, jadi mungkin Danu agak sedikit ada keberanian ngomong di sini dikarenakan posisinya juga terjepit. Nah, saran saya untuk Danu, berkatalah jujur. Andai kata kamu maju mundur kena, tapi kamu juga harus menyelamatkan dirimu sendiri. Kasihan Ibu Tuti dan Amel ya. Andai kata kamu tahu sesuatu, katakanlah itu dengan jujur. Siapa yang menyuruh kamu malam itu? Ada komunikasi, guys. Ada komunikasi di sini. Danu merasa dijebak. Pak Yosef juga merasa dijebak. Yang menjebak siapa? Otaknya yang mungkin tidak ada sidik jari di TKP. Ya, jadi Danu, Pak Yosef dan saksi-saksi yang kunci yang lainnya kemungkinan saya rasa mengetahui sesuatu dan mereka saling menutupi untuk permasalahan ini, karena bagaimanapun mungkin karena masih satu keluarga atau peristiwa ini dilatar belakangi oleh apa, mereka tahu kayaknya. Aduh, makanya penyelidikan ini sangat rumit dikarenakan tidak ada tidak ada keterbukaan dari pihak keluarga untuk menyampaikan yang sesungguhnya. Jadinya polisi ini, Bapak polisi ini sangat-sangat ribet, harus dari mana ini menguak masalah ini. Dari sidik jari Pak Yosef sudah ada, sidik jari Danu sudah ada, tapi mereka kok tidak menahan ya, andai kata sudah ada tanda-tanda atau sudah ada sidik jari atau sudah ada bukti, apakah buktinya masih kurang kuat? Entahlah. Ataukah Bapak polisi ini tahu di balik semuanya itu ada otaknya dan dia ingin menerkam otaknya dengan membiarkan saksi yang Pak Yosef dan Danu ini untuk bernafas lega dulu. Karena mereka ini ada TKP-nya loh ya, ada sidik jari di TKP. Jadi yang rawan itu Pak Yosef sama Danu di sini karena ada sidik jari di TKP. Di sini dulu prediksi kali ini. Boleh percaya, boleh enggak, terserah kalian. Silakan mengartikan sendiri dari masing-masing kartu ini sesuai versi kalian. Biar kalian tidak terpaku dengan omongan saya, karena saya kalau mengartikan juga mungkin ada kekurangan-kekurangan. Juga mungkin karena wawasan saya yang kurang begitu mengetahui kondisi yang sebenarnya di TKP, sehingga prediksi saya masih seperti ini. Kalian bisa memprediksikan sendiri sesuai dengan kartu-kartu petunjuk-petunjuk yang keluar tadi. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi berita viral yang lainnya. Dan jangan lupa untuk selalu di subscribe agar saya semakin semangat untuk mengawal kasus ibu dan anak di Subang ini.